Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang kurikulum. Apa saja yang akan dibahas, yaitu 1. Apa itu kurikulum merdeka? 2. Struktur kurikulum merdeka di jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. 3. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Yang ke-1 yaitu ada apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga memiliki keleluasaan untuk memilih perangkat bahan ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada mata pelajaran. Selanjutnya, ada struktur kurikulum merdeka di jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Struktur kurikulum untuk pendidikan usia dini atau PAUD, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler di PAUD dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam pencapaian pembelajaran dan fase fondasi. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain, di mana kegiatan yang dipilih memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan bacaan anak. Tetapi di sini anak tidak terlalu dianjurkan untuk belajar, tetapi untuk belajar sambil bermain. Selanjutnya ada struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum di SD dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Satuan pendidikan SD dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar SD terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Selanjutnya ada struktur kurikulum di SMP atau MTS terdiri atas 1 fase, yaitu fase D. Fase D ini untuk kelas 7, 8, dan 9. Struktur kurikulum SMP atau MTS terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 25% total JP per tahun. Dan yang terakhir yaitu ada struktur kurikulum SMA yang terdiri atas 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Struktur kurikulum untuk SMA atau MA terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 30% total JP per tahun. Dan satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pembelajaran pilihan. Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan memilih 4-5 mata pelajaran. Di fase F, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka yang saya akan bahas terlebih dahulu, yaitu kurikulum 13 terdiri dari 8 poin, yaitu 1. Rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada kompetensi inti atau KI, yaitu
sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Yang ketiga, ada pendekatan pembelajaran menggunakan suatu pendekatan, yaitu pendekatan semiotik untuk semua mata pelajaran. 4. Penilaian. Penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kelima, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Yang keenam, IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang terdiri sendiri-sendiri. Ketujuh, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu RPP. Yang terakhir itu ada kurikulum merdeka yang terdiri dari 8 poin, yaitu 1. Rancangan landasan utama kurikulum adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, serta pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Yang kedua, pencapaian pembelajaran yang disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai penguatan dan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Yang keempat, penilaian penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Yang kelima, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, yaitu ada IPAS, yaitu gabungan antara IPA dan IPS sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Selanjutnya ada yang ketujuh, tidak ada permisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu modul ajar.